Hidup di zaman sekarang penuh dengan distraksi. Notifikasi tak ada habisnya, tuntutan pekerjaan yang menumpuk, dan rasa cemas yang sulit dikendalikan. Akhirnya, banyak dari kita merasa lelah bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Di tengah kekacauan itu, ada sebuah filosofi kuno yang bisa menjadi pegangan. Stoikisme, sebuah seni hidup yang sudah ribuan tahun membantu orang menghadapi tantangan dengan tenang. Dalam video ini, kita akan membahas 12 kebiasaan harian ala Stoik. Kebiasaan sederhana yang jika diterapkan secara konsisten, bisa membuat hidupmu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai. Satu, memulai hari dengan renungan. Banyak orang bangun pagi langsung sibuk dengan ponsel. Akibatnya, otak penuh dengan notifikasi, berita buruk, dan distraksi sejak awal hari. Tidak heran jika suasana hati kacau sepanjang hari. Hal ini terjadi karena kita terbiasa bereaksi otomatis terhadap ponsel, bukan mengendalikan arah pikiran kita. Pagi yang seharusnya jernih justru jadi berantakan. Solusinya, luangkan 5 menit setiap pagi untuk merenung. Bayangkan apa yang mungkin terjadi hari ini dan bagaimana sikap terbaik untuk menghadapinya. Contoh nyata, seorang karyawan mengganti kebiasaan scroll media sosial pagi-pagi dengan menulis niat harian. Hasilnya, ia lebih tenang. Marcus Aurelius pernah berkata, pagi hari adalah kesempatan baru untuk hidup sesuai alam. 2. Mensyukuri hal kecil. Banyak orang merasa hidupnya kurang, selalu iri pada pencapaian orang lain. Rasa tidak cukup ini membuat hati gelisah. Ini terjadi karena kita terus membandingkan diri dengan standar luar, terutama media sosial yang penuh pencitraan. Praktekkan syukur sederhana. Tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri setiap pagi. Kopi hangat, udara segar, atau senyum orang tercinta. Contoh nyata, seorang mahasiswa menulis syukurnya atas hal sederhana dan ia merasa lebih ringan menghadapi hari. Seneca berkata, orang yang bersyukur akan menikmati hidup 2 kali. 3. Fokus pada yang bisa dikendalikan. Sering kita stres karena hal di luar kuasa kita, opini orang lain, cuaca, atau politik. Penyebabnya, kita lupa membedakan antara kendali kita dan kendali orang lain. Akhirnya energi habis untuk hal yang mustahil kita ubah. Belajarlah untuk membedakan. Tindakan dan sikap ada di tangan kita. Hasil, komentar orang atau masa lalu, tidak. Fokuslah pada bagian yang bisa diatur. Contoh nyata, seorang pengemudi yang terjebak macet memilih mendengarkan audiobook daripada marah. Ia tidak bisa mengubah macet, tapi bisa mengubah sikap. Epictetus menulis, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi pandangan kita terhadapnya. 4. Visualisasi negatif. Banyak orang hidup dalam ketakutan kehilangan pekerjaan, pasangan, atau barang. Ketakutan ini muncul karena kita tidak pernah melatih pikiran menghadapi kemungkinan terburuk. Saat sesuatu terjadi, kita kaget dan panik. Solusi Stoik, lakukan premeditatio malorum, membayangkan skenario terburuk sejenak. Ini membuat kita lebih siap tanpa kehilangan syukur. Contoh nyata, seorang atlet yang cedera membayangkan kemungkinan gagal bertanding lalu fokus pada rehabilitasi. Ia lebih kuat menerima kenyataan. Seneca berkata, siapa yang bersiap menghadapi pukulan jarang terkejut saat menerimanya. 5.
menjalani kesederhanaan. Banyak orang kelelahan mengejar gaya hidup mewah yang tak ada ujungnya. Ini terjadi karena budaya konsumtif membuat kita percaya kebahagiaan ada di barang baru. Padahal semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula kekhawatiran. Stoikisme mengajarkan sederhana. Sesekali nikmati makanan biasa atau batasi belanja. Dengan begitu, kita sadar bahagia tidak butuh banyak hal. Contoh nyata, seorang freelancer memilih hidup minimalis. Dengan lebih sedikit barang, ia merasa lebih bebas. Marcus Aurelius berkata, "Kekayaan sejati adalah hidup sederhana." 6. Mengendalikan amarah. Marah sering membuat kita menyesal. Kata-kata yang terlontar bisa merusak hubungan. Penyebabnya, kita terbiasa bereaksi cepat tanpa jeda. Ego mengambil alih sebelum akal sempat berpikir. Latih diri memberi jarak. Tarik napas dalam, hitung sampai 10 sebelum bicara. Contoh nyata, seorang guru menahan diri saat muridnya berulah. Setelah tenang, ia menegur dengan bijak. Seneca mengingatkan, marah adalah racun yang kita minum, berharap orang lain yang mati. 7. Disiplin mengatur waktu. Banyak orang merasa waktu selalu kurang padahal habis untuk hal kecil. Penyebabnya adalah kebiasaan tanpa sadar, seperti berjam-jam scroll media sosial. Solusinya, atur waktu dengan disiplin. Gunakan metode time blocking atau tetapkan jam bebas gadget. Contoh nyata, seorang penulis membatasi HP 1 jam pertama pagi. Ia lebih produktif menulis. Seneca, bukan hidup yang singkat, tapi kita yang membuatnya singkat dengan membuang waktu. 8. Menulis jurnal malam. Banyak orang sulit tidur karena pikiran penuh kekhawatiran. Hal ini terjadi karena kita jarang meluapkan isi pikiran. Pikiran yang menumpuk jadi beban. Tulislah jurnal sebelum tidur apa yang disyukuri, apa yang dipelajari, dan apa yang perlu diperbaiki. Contoh nyata, seorang karyawan menulis catatan malam. Ia tidur lebih nyenyak karena pikirannya lega. Marcus Aurelius berkata, "Tuliskan pikiranmu, itu akan membebaskanmu." 9. Menyikapi kritik dengan tenang. Kritik sering membuat orang defensif, bahkan sakit hati. Penyebabnya adalah ego yang takut terlihat salah. Kita lupa bahwa kritik bisa jadi bahan belajar. Solusinya, dengarkan dengan tenang, ambil yang berguna, sisanya abaikan. Contoh nyata, seorang konten kreator membaca komentar pedas. Ia menemukan saran berharga di balik kata-kata kasar. Epictetus menyampaikan, jika seseorang menunjukkan kelemahanmu, jangan marah. Anggap itu kesempatan memperbaiki diri. 10. Fokus pada proses, bukan hasil. Banyak orang stres karena hasil tidak sesuai harapan. Hal ini terjadi karena kita lebih sibuk pada hasil akhir daripada usaha. Padahal, hasil sering dipengaruhi hal di luar kendali. Solusi, nikmati proses. Berikan yang terbaik pada usaha dan lepaskan obsesimu pada hasil. Contoh nyata, seorang pelajar belajar sungguh-sungguh sebelum ujian. Ia lebih tenang karena tahu sudah berusaha maksimal. Marcus Aurelius. Lakukan tugasmu, sisanya biarkan terjadi. 11. Membatasi kesenangan sesaat. Banyak orang terjebak dalam candu hiburan instan.
game, belanja online, junk food. Ini terjadi karena otak mencari kepuasan cepat, meski jangka panjang merugikan. Praktekkan menunda kesenangan, pilih jalan sulit yang memberi hasil lebih baik. Contoh nyata, seorang anak muda membatasi game menjadi 1 jam sehari. Sisanya ia gunakan belajar keterampilan baru. Seneca bilang, yang mudah memikat tidak selalu baik. Yang sulit sering lebih bermanfaat. 12. Refleksi sebelum tidur. Banyak orang mengulangi kesalahan yang sama karena tidak pernah mengevaluasi diri. Ini terjadi karena kita sibuk berlari tanpa berhenti sejenak melihat ke belakang. Solusinya adalah refleksikan hari sebelum tidur. Apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki. Contoh nyata, seorang ibu rumah tangga merenungkan interaksi dengan anaknya setiap malam. Ia jadi lebih sabar esok hari. Marcus Aurelius berkata, malam adalah guru terbaik untuk memahami diri sendiri. Itulah 12 kebiasaan harian ala Stoik. Ingat, kebijaksanaan bukan soal teori, tapi soal latihan kecil yang dilakukan terus-menerus. Mulailah dengan 1 kebiasaan saja, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang kebiasaan mana yang ingin kamu coba, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya.